Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan pola makan ya teman-teman ya, karena banyak sekali di luar sana teman-teman di luar sana itu yang mungkin belum paham, yang mungkin belum tahu tentang pola makan ya teman-teman ya, atau mungkin ada juga yang sedang menerapkan pola makan tetapi masih ragu apakah pola makan yang kalian lakukan itu sudah benar apa belum. Nah, jadi pada video saya kali ini saya akan menjelaskan pola makan ya teman-teman ya, karena teman-teman juga mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, sudah paham juga bahwa untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ini, salah satunya adalah metode-metodenya, salah satunya adalah pola makan. Itu sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung kesembuhan, untuk mendukung perbaikan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang ya, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, jangan di skip-skip videonya supaya teman-teman itu bisa paham, bisa menerapkan metodenya. Terus kemudian yang sudah menerapkan videonya yang sudah menerapkan metodenya terus lakukan metodenya dan bahkan sampai membaik ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, tidak lupa juga saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Saya membuat video-video seperti ini selain saya itu ingin memotivasi, ingin mengedukasi, terus kemudian saya itu ingin memberikan semangat, saya juga ingin memberikan ketenangan, ingin memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya mau cerita dulu nih ya teman-teman ya. Jadi ketika saya dulu sedang parah-parahnya ya teman-teman ya, saya juga sering, orang di sekitaran saya itu sering bilang ya teman-teman ya, katanya kalau misalkan asam lambung itu yang penting jangan telat makan, terus kemudian eh, jangan makan pantangan. Nah, tapi saya itu belum mengerti ya teman-teman ya, pantangannya seperti apa, terus kemudian jam makannya seperti apa, terus kemudian jangan telat makan itu seperti apa ya teman-teman ya. Saya tidak mereka tidak menjelaskannya secara detail karena mereka juga katanya ya teman-teman ya, jadi mereka juga tidak menjelaskan secara detail. Jadinya ketika saya sudah menemukan caranya, saya sudah menerapkan caranya, saya sudah menemukan metodenya, dan ketika berhasil, ketika saya sudah berjuang bertahun-tahun ya teman-teman ya, saya sudah melakukannya bertahun-tahun, terus kemudian ketika saya sudah memberikan kesimpulan dan saya sudah menemukan cara cepatnya itu seperti apa ya teman-teman ya, saya ingin nge-share kepada teman-teman semua, ingin membagikannya kepada teman-teman semua supaya teman-teman itu menerapkannya juga dan teman-teman itu bisa lekas membaik, supaya tidak tersiksa dengan rasa tidak nyamannya ya teman-teman ya, dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman juga yang saat ini mungkin baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Karena ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang mungkin sudah mulai merasakan lelah, yang mungkin sudah merasakan letih ya, sudah merasakan capek dengan gangguan ini. Ketika mereka menemukan video-video seperti ini, mereka akan bangkit lagi, mereka akan semangat lagi, mereka akan melakukan metodenya lagi dengan disiplin, dan mereka akan kembali normal lagi, dan kalian juga akan kembali normal lagi, sembuh seperti kalian saat dulu belum terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya akan menjelaskan pola makannya itu yang saya alami ya teman-teman ya, dari jenis makanannya, terus kemudian dari cara makannya, terus kemudian dari jam makannya ya teman-teman ya. Tidak itu juga ya teman-teman ya, tidak itu saja, saya juga akan menjelaskan beberapa fase ya teman-teman ya. Ketika saya itu sedang fase sedang parah-parahnya, terus kemudian fase saya itu sudah mulai keluar dari masa parah, terus kemudian fase saya itu di masa pemulihan ya teman-teman ya. Untuk pola makannya akan saya jelaskan. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menonton, bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman, dengan rileks, jangan di skip-skip, nikmati saja ya teman-teman ya. Kalian tuh pasti bakalan bisa membaik kok ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang jenis makanan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk supaya kalian itu
tidak selalu merasakan sensasi ya teman-teman ya, supaya sensasinya juga berkurang ya teman-teman ya. Kalian tuh harus menjaga tiga pola makannya ini ya teman-teman, yaitu jenis makanan, jam makan, terus kemudian cara makan. Jenis makanan ini maksudnya apa? Jenis makanan ini adalah jenis makanan yang tidak nyaman di lambung kalian ya teman-teman ya. Ketika pokoknya jaga saja ketika ada makanan yang bisa menimbulkan kalian itu kambuh, bisa menimbulkan sensasi di tubuh kalian, ya harus kalian tinggalkan dulu. Karena saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita belum tahu jenis makanan yang harus kita makan itu apa, yang seharusnya kita makan itu apa, ya teman-teman coba saja ya teman-teman ya. Jangan takut ya teman-teman ya, jangan ditakut-takutkan. Walaupun menimbulkan sensasi, itu hanya lewat saja ya teman-teman ya. Daripada kalian itu nggak tahu makanan yang kalian pantang itu apa saja ya teman-teman ya, sampai bertahun-tahun kalian nggak menemukan metodenya ya teman-teman ya, kalian nggak menemukan makanan yang kalian pantang itu apa, makanan yang nyaman itu apa, nanti kalian akan berlarut-larut, malah akan semakin lama membaiknya ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian belum tahu jenis-jenis makanan apa saja yang membuat kalian tuh kambuh, ya kalian coba saja ya teman-teman ya. Itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, memang menimbulkan sensasi, tetapi itu hanya sekali itu saja, terus kemudian dicatat ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya contohkan di video saya sebelumnya, bahwa saya itu dulu sama ya teman-teman ya, saya dulu tuh nggak bisa banyak yang saya pantang ya teman-teman ya. Seperti contohnya ya, saya kasih contoh seperti kacang ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa tahu bahwa kacang itu pantangan buat saya? Saya itu pernah dulu tuh ya teman-teman ya, ketika saya itu sedang parah-parahnya, saya itu ingin makan somai ya teman-teman ya. Ketika saya makan somai, saya kambuh ya teman-teman ya. Ketika saya kambuh, saya berpikir, ini somai ini apa yang buat saya itu kambuhnya itu apanya? Apakah somainya? Apakah bumbu kacangnya? Apakah kecapnya ya teman-teman ya? Nah, jadi di situ saya selidiki ya teman-teman ya. Saya catat semua bahwa di bumbu di sebuah somai itu ada apa saja bumbunya. Saya catat semua ya teman-teman ya. Nah, sudah beberapa lama kemudian saya coba lagi, tapi saya makan somainya saja ya teman-teman ya. Terus kemudian tidak apa-apa, tidak menimbulkan sensasi. Terus kemudian saya makan somai pakai kecap, tidak menimbulkan sensasi juga ya teman-teman ya. Terus kemudian saya makan somai pakai kacang, dan akhirnya menimbulkan sensasi. Dan akhirnya itu fix, itu dari kacangnya ya teman-teman ya. Jadi kacang saya backlist, saya catat bahwa kacang menimbulkan sensasi dan tidak saya makan lagi. Begitupun dengan makanan-makanan yang lainnya. Semua makanan itu saya coba semua ya teman-teman ya, walaupun menimbulkan sensasi, itu semuanya saya coba ya teman-teman ya. Itulah bentuk dari semangat saya dulu pengen sembuh. Saya itu mencari-cari makanan-makanan yang menimbulkan sensasi di tubuh saya, langsung saya catat. Itu tidak hanya di somai saja ya teman-teman ya, di makanan yang lain pun saya terapkan seperti itu ya teman-teman ya. Saya coba dulu, saya selidiki dulu, bahkan sampai ke bumbu-bumbu Royco, Masako itu dulu saya juga menimbulkan sensasi ya teman-teman ya. Sampai segitunya itu saya detail sekali ya teman-teman ya. Terus kemudian eh, ketika kalian sudah tahu makanan pantangan yang harus kalian pantang ya teman-teman ya, yaitu dihindari dulu. Makanlah makanan yang menimbulkan makanlah makanan yang di lambung kalian tuh nyaman ya teman-teman ya. Maksudnya nyaman itu enggak sepenuhnya nyaman ya teman-teman ya, karena ada juga ya teman-teman ya, ketika kita itu mengalami makan makanan yang menurut kita itu nyaman, tapi kadang-kadang kita juga itu merasakan tidak nyaman ya teman-teman ya. Tapi tidak lebih tidak nyaman lagi ketika kita makan pantangan ya teman-teman ya. Kalian harus membedakannya seperti itu juga. Nah, jadi ketika kalian makan pantangan, rasanya diingat-ingat nih, rasanya sangat luar biasa sekali seperti itu. Tapi ketika kalian tidak makan pantangan, kalian merasa tidak nyaman juga, tetapi tidak sehebat rasanya ketika kalian itu makan pantangan. Nah, jadi kalian selidiki saja ke situ ya teman-teman ya. Kalian cari tahu saja ke situ. Nah, jadi sering saya bilang ya teman-teman ya, untuk makanan pantangan untuk setiap orangnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Untuk setiap individunya yang terkena gangguan asam lambung ini berbeda-beda. Tetapi saya tuh jadinya saya itu nggak bisa menjelaskan, Mas,
ada yang bertanya sama saya kan, Mas, jadi makanan pantangan apa yang harus saya hindari ya? Saya nggak tahu ya teman-teman ya, karena setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Saya bisa ngopi, mungkin teman-teman banyak yang nggak bisa ngopi ya teman-teman ya. Saya bisa minum teh, mungkin teman-teman banyak juga yang nggak bisa minum teh ya teman-teman ya. Saya nggak bisa minum susu, mungkin teman-teman banyak juga yang bisa minum susu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, setiap orangnya itu berbeda-beda. Jadi eh, untuk makanan yang paling utama ya teman-teman ya, yang harus kalian hindari, yang semua orang yang terkena gangguan asam lambung itu harus hindari ya teman-teman ya, yang setahu saya ya teman-teman ya, yang benar-benar harus dihindari itu yang pertama itu adalah pedas, asam, bersoda, terus kafein, terus yang keras-keras. Nah itu yang paling utama sekali ya teman-teman ya. Kalau itu semua yang terkena gangguan asam lambung itu semuanya harus dihindari ya teman-teman ya, harus dihindari dulu, bukan untuk selamanya, untuk sementara saja ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Saya dulu nggak bisa makan sambal teman-teman, saya dulu nggak bisa makan sambal, nggak bisa makan makanan yang kecut-kecut sedikit, bahkan tomat ya teman-teman ya, yang kecutnya hanya sepele seperti itu saya dulu kambuh ya teman-teman ya. Tapi sekarang sudah bisa apa saja saya makan, seperti sambal, kecut, terus kemudian makan makanan yang keras juga itu sekarang saya sudah bisa makan semua ya teman-teman ya. Bahkan dulu sempat saya hindari semua karena menimbulkan sensasi semua. Nah itu untuk jenis makanannya ya teman-teman ya, kalian cari tahu dulu dari jenis makanan apa yang menimbulkan sensasi di tubuh kalian, harus coba-coba dulu ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Terus kemudian di jam makan, nah ini ya teman-teman ya, untuk jam makannya ini saya dulu mengalaminya juga ya teman-teman ya. Jam makan ini saya dulu ketika saya sedang parah-parahnya, saya itu makan itu sampai 9 kali ya teman-teman ya, sehari itu 9 kali ya teman-teman ya. Terus kemudian ketika sudah kesini kesininya saya sudah mulai belajar ya teman-teman ya, belajar untuk mengurangi ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya 9 kali jadi 8 kali, jadi 7 kali, jadi 6 kali, jadi 5 kali, jadi 3 kali ya teman-teman ya, dan akhirnya menjadi orang normal seperti biasanya, yaitu 3 kali sehari ya teman-teman ya. Nah terus kemudian mungkin ada yang bertanya nih teman-teman semua nih, Mas, oke, saya mau mulai makan, menerapkan makan 9 kali nih sehari misalnya. Terus kemudian cara sayanya untuk mengurangi itu caranya gimana Mas? Untuk belajar mengurangi makannya ketika saya sudah menerapkan 9 kali nih, ketika saya sudah mulai agak mendingan, terus cara saya itu melatihnya supaya menjadi 8 kali, 7 kali, 6 kali, itu gimana Mas? Nah, di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Saya dulu makan 9 kali ya teman-teman ya. Nah, ketika saya melatihnya untuk menjadi 8 kali, 7 kali, 6 kali, itu juga butuh latihan ya teman-teman ya. Itu cukup lama sekali, saya juga dulu mengalaminya ya teman-teman ya. Ketika saya dulu sedang makan itu selama 9 kali sehari, nah saya itu ingin menguranginya satu ya teman-teman ya, jadi 8 kali. Ketika saya kurangin jadi 8 kali, itu saya kambuh ya teman-teman ya. Ketika saya kambuh, oh berarti belum normal ini. Saya melakukan metodenya lagi ya teman-teman ya, jadi 9 kali terus seperti itu lama, terus saya latih lagi jadi 9 kali, jadi 8 kali lagi. Ketika tubuh saya itu sudah merasa kuat, saya coba untuk 8 kali, dan ketika 8 kali itu sudah mulai kuat, langsung saya coba 8 kali terus ya teman-teman ya. Terus kemudian saya latih lagi menjadi 7 kali ya teman-teman ya. Ketika saya jadi 7 kali itu saya kambuh-kambuhan lagi ya teman-teman ya. Akhirnya saya balik lagi ke 8 kali lagi. Terus kemudian saya lakukan terus metodenya, terus saya lakukan dengan disiplin beberapa hari kemudian. Saya beberapa minggu kemudian ya, langsung saya lakukan menjadi 7 kali, dan sudah mulai kuat ya teman-teman ya, sudah mulai kuat, dan akhirnya saya belajar lagi untuk yang ke 6 kali ya teman-teman ya. Terus yang keenam kalinya itu juga seperti itu, kembali lagi kambuh lagi, saya lakukan lagi metodenya jadi 7 kali lagi, balik lagi, terus saya lakukan terus lama seperti itu ya teman-teman ya. Terus saya kurangin lagi menjadi 6 kali, terus akhirnya bisa. Nah begitupun seterusnya ya teman-teman ya, jadi 5 kali. Nah di 5 kalinya ini yang sangat lama sekali ya teman-teman ya. Saya itu sampai hampir kurang lebih itu 2 tahun ya, saya makan itu 6 kali sehari ya teman-teman ya. Yang tadinya berat badan saya itu cuma 50 kilo ya teman-teman ya, ketika saya sedang parah-parahnya,
sampai saya itu makan itu 5 kali sehari, itu sampai berat badan saya itu di angka 65 ya teman-teman ya. Saya dulu berat badannya karena saya itu makan 6 kali terus sehari. Dan jam-jamnya juga saya atur juga ya teman-teman ya. Jam makannya itu saya aturnya itu saya tetapkan di jam-jam itu saja ya teman-teman ya. Ya contoh misalkan saya makan di jam 6 pagi, ya jam 6 pagi saya makan terus ya teman-teman ya. Ketika jam 6 pagi saya makan, terus kemudian di jam 9 pagi saya makan, terus kemudian di jam 1 siang atau jam 12 siang saya makan, terus kemudian di sore hari di jam 4 saya makan, terus kemudian terakhir di malam harinya itu jam 8 saya makan. Nah jadi seperti itu terus saya lakukan di jam-jamnya, itu nggak saya rubah-rubah ya teman-teman ya. Kenapa saya nggak merubah-rubah jamnya? Karena saya ingin membiasakan si lambung saya itu untuk normal lagi ya teman-teman ya. Karena kita itu kan sedang nggak normal ya teman-teman ya. Kita itu mengalami yang namanya gangguan asam lambung, gastritis atau GERD, terus kemudian dispepsia ya teman-teman ya. Kita tahu sendiri bahwa dispepsia itu adalah gangguan pencernaan yang tidak normal ya teman-teman ya, bukan seperti orang normal yang biasanya. Makanya kita itu terkena yang namanya dispepsia. Itu gerakan-gerakan di tubuh kita itu, gerakan-gerakan pencernaannya itu nggak normal. Makanya saya latih lagi supaya normal, ya saya atur lagi dengan cara jam makannya ya teman-teman ya. Dari jenis makanannya dan jam makannya juga saya atur. Pokoknya saya tuh harus disiplin jam makannya itu segitu, jam-jam itu terus, karena saya ingin melatih melatih si pencernaan saya supaya di jam-jam itu terus ya teman-temannya. Nah jadi ketika saya sudah mulai kuat tubuhnya, terus kemudian saya latih lagi menjadi 3 kali sehari ya jadi 4 kali. Terus kemudian ketika 4 kali itu saya nggak lama ya teman-teman ya. Ketika sudah melewati fase 5 kali ini, yang keempat kalinya ini nggak lama ya teman-teman ya, sebentar. Terus kemudian saya melakukan yang namanya makannya itu 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari itu bukannya tidak ada sensasi ya teman-teman ya, banyak sekali sensasi, tapi tidak seperti parah-parahnya seperti dulu ya teman-teman ya. Ketika sedang parah-parahnya sudah ada mulai bisa beraktivitas ya teman-teman ya, sudah mulai bisa bekerja ya teman-teman ya, tapi masih banyak menimbulkan sensasi-sensasi juga ya teman-teman ya di bagian-bagian tubuh. Terus kemudian saya di makan 3 kalinya itu saya mulai melakukan yang namanya metode untuk penyembuhan ya teman-teman ya. Karena kita itu kan kena gastritis atau kena luka lambung ya teman-teman ya. Jadi saya melatih supaya lambung saya itu cepat sembuh lukanya ya teman-teman ya. Dengan cara apa saya menyembuhkan lukanya? Dengan cara saya sering mengosongkan lambung ketika saya tidur di malam hari ya teman-teman ya. Jadi saya itu makan itu ya teman-teman ya, dari mulai jam 7 saya makan, jam 7 pagi itu ya teman-teman ya, mau nggak mau, enak nggak enak, suka nggak suka, sempat nggak sempat, saya harus makan jam 7. Terus kemudian di jam 12 siang saya itu harus makan juga ya teman-teman ya. Terus kemudian di sore hari jam 3 itu saya makan juga ya teman-teman ya. Terus kemudian di terakhir saya itu makan di jam 8 malam ya teman-teman ya. Terus kemudian sampai ke pagi harinya itu saya kosongkan terus lambungnya ya teman-teman ya. Saya hanya minum air saja supaya di lambung saya itu ada pengosongan, supaya memberikan kesempatan si luka lambung tadi itu untuk sembuh ya teman-teman ya. Nah di fase-fase itulah nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Kenapa saya seperti itu ya teman-teman ya? Kenapa saya bisa menerapkan seperti itu? Karena saya melakukannya itu dapat pelajaran dari saat saya itu berpuasa ya teman-teman ya. Ketika saya mulai berpuasa, saya baru mulai kuat berpuasa, ingin belajar berpuasa ya. Ketika saya sudah berpuasa, saya itu merasakan seperti kok lebih nyaman lambungnya gitu ya teman-teman ya. Ini khusus untuk yang sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Yang mau berpuasa ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum membaik lagi parah-parahnya ya jangan dulu ya teman-teman. Ini yang sudah mulai bisa bekerja, yang sudah mulai beraktivitas ya teman-teman ya, itu baru bisa melakukan puasa. Nah ketika melakukan puasa itu saya mulai ada seperti nyaman ya di lambung, itu seperti nyaman. Terus kemudian seperti tidak sensasi yang dirasakan sehari-hari sebelum berpuasa. Nah dari situ saya mulai berpikir ya teman-teman ya, bahwa oh ternyata perlu juga pengosongan lambung supaya luka-luka di lambung itu bisa
diperbaiki saat kita itu mengistirahatkan lambung kita. Nah, itu yang saya pikirkan dulu dan saya terapkan seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk jam makannya ya teman-teman ya. Kalian lakukan saja, kalian latih saja seperti itu ya teman-teman ya. Jam makannya itu dari mulai sering makan dulu ya teman-teman ya. Ketika sering makan terus kalian tuh merasakan agak nyaman, udah mulai sering makan nih, kalian sudah menerapkan pola makan nih, misalkan 8 kali nih sehari, sedikit-sedikit ya teman-teman ya makannya, tapi sering 8 kali sehari. Kalian masih merasakan sensasi, berarti tambahin lagi makannya agak banyakin dikit. Terus kemudian kalian sudah mulai merasakan nyaman, oh berarti itu cocok ya teman-teman ya. Terus latih seperti itu terus ya teman-teman ya. Terus 8 kali, terus nanti dikurangi nih satu-satu ya teman-teman ya, ketika kalian nggak merasakan sensasi. Walaupun masih merasakan sensasi, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu yang sangat tidak nyaman sekali. Nah, itu berarti berhasil metodenya ya teman-teman ya. Terus kemudian kalian melakukan metode 8 kali itu terus seperti itu, lalu kemudian ketika kalian sudah nyaman, kalian lakukan lagi, turunkan lagi menjadi 7 kali ya teman-teman ya. Terus kalian latih terus, kalian teliti terus di tubuh kalian ya teman-teman ya. Kalian rasakan perubahannya di tubuh kalian. Ketika sudah agak mulai membaik lagi, ya kalian tambahin lagi jadi 6 kali ya, kalian kurangin lagi jadi 6 kali lagi ya teman-teman ya. Terus seperti itu sampai kalian tuh nyaman ya teman-teman ya. Sampai kalian tuh nyaman, terus kemudian ketika kalian sudah merasakan nyaman, kalian kurangin lagi ya teman-teman ya. Terus misalkan nggak nyaman lagi ya naikin lagi ya teman-teman ya. Pasti nanti suatu saat akan membaik ya teman-teman ya. Kalau kalian misalkan masih nggak nyaman, itu tandanya belum membaik lambungnya. Jadi terus lakukan metodenya supaya mencegah supaya si lambung ini jangan kosong ya teman-teman ya. Kenapa saya terapkan untuk kalian supaya makannya itu lebih sering? Karena kita itu sedang mengalami yang namanya dispepsia ya teman-teman ya, yaitu pergerakan pencernaan yang tidak normal seperti pada orang normal sebelum yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita itu belum normal ya teman-teman ya. Pergerakan-pergerakan ususnya lambungnya itu nggak normal, permasalahan ototnya lambungnya itu belum normal. Jadi kita harus akali dengan sering makan supaya si remasan-remasan itu tadi tidak menimbulkan iritasi ya teman-teman ya. Karena ketika kita itu lambungnya sedang meremas-remas seperti ini, itu tandanya kita itu dispepsia ya teman-teman ya, sedang tidak normal. Terus kemudian kita merasakan sensasi yang tidak nyaman, banyak gas, banyak asam lambung, terus kemudian kita merasakan rasa tidak nyaman di tubuh, itu artinya kita itu sedang merasakan dispepsia, pergerakan ususnya itu sedang tidak normal. Jadinya kita akali dengan cara kita itu sering makan supaya ketika si lambungnya tadi itu sedang berkontraksi, tidak menimbulkan gesekan antara dinding lambung dan dinding lambung. Nah, tugas makanan itu tadi dibutuhkan untuk melapisi supaya si lambungnya tadi itu tidak saling bergesekan seperti ini ya teman-teman ya. Mereka akan terhalang sama sebuah makanan ya, contohnya ini makanan gitu ya. Nah, mereka akan terhalang, tidak saling berdempetan seperti ini ya teman-teman ya, tidak menimbulkan iritasi. Nah, dimasukkanlah makanan supaya menjadi penghalang si dinding lambung dengan dinding lambung supaya tidak menimbulkan sensasi yang tidak nyaman sekali ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya, supaya kalian itu cepat membaik. Terus lakukan seperti itu, terus sering makan. Nah, ketika si lambungnya ini tadi sudah mulai pergerakannya sudah mulai normal, nanti kalian itu akan bisa makan itu bisa dikurangi, bisa jadi 4 kali, terus kemudian 4 kali, terus nanti dia akan normal dengan sendirinya akan menjadi 3 kali. Dan sekarang saya juga udah kuat ya teman-teman ya. Jadi saya juga sudah melatihnya lama. Jadi saya itu sekarang makan itu hanya 3 kali sehari, bahkan kadang-kadang kalau lupa saya itu hanya 2 kali sehari makannya ya teman-teman ya. Tapi sekarang saya sudah kuat, jadi saya jaga juga, jadi saya tetap makannya 3 kali sehari dengan jam-jam, dengan rute-rute yang sama ya teman-teman ya, jam-jam yang sama. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk jam-jam makannya harus kalian atur untuk jam makannya. Jadi di jam makannya ini perlu juga supaya mengatur kebiasaan lambung kalian bekerjanya itu ya teman-teman ya, supaya menjadi terbiasa lagi seperti orang-orang normal lainnya. Nah, itu yang saya lakukan dan berhasil dan ingin membagikannya kepada teman-teman semua. Terus kemudian cara makan. Nah, ini ya teman-teman ya, cara makan. Untuk cara makan itu sendiri ya teman-teman ya, saya kenapa saya memberikan cara makan, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan hypertension atau kecemasan berlebih ini kan, si
asam lambungnya juga belum normal juga ya teman-teman ya. Kadang-kadang asam lambungnya kebanyakan, kadang-kadang gas lambungnya kebanyakan ya, kadang-kadang juga kekurangan asam lambung juga ya teman-teman ya. Jadi belum normal. Nah, jadi ada iritasi juga, ada gastritis juga ya teman-teman ya, ada iritasi juga di lambung kalian, ada iritasi juga di kerongkongan kalian, ada iritasi juga di tenggorokan kalian yang menyebabkan kalian itu susah menelan, terus kemudian kalau menelan tuh rasa sakit, terus kemudian sering dadanya itu sering panas, ulu hatinya itu sering sakit. Nah, itu tanda bahwa ada iritasi di bagian pencernaan kalian. Nah, makanya diperlukanlah cara makan ini ya teman-teman ya. Cara makan ini maksudnya gimana Mas? Cara makannya ini maksudnya ya, ketika kalian menemukan makanan yang keras ya, kalian makannya itu harus dikunyahnya itu yang lama ya teman-teman ya. Dikunyahnya itu yang lama sampai halus dulu, supaya tercampur dulu dengan air liur, baru kalian telan ya teman-teman ya. Begitupun dengan makan makanan yang keras, makan makanan yang alot ya teman-teman ya. Terus kemudian ngunyahnya juga ya harus lama ya teman-teman ya, kalau ketemu dengan makan makanan yang alot atau makan makanan yang keras. Nah, itu yang saya lakukan tuh seperti itu ya teman-teman ya. Setiap hari saya lakukan seperti itu terus ya teman-teman ya. Ketika ada sensasi yang muncul, saya itu memikirkan begini ya teman-teman ya, oh berarti saya ini belum makan, saya harus makan. Nah, jadi saya lakukan seperti itu terus setiap hari sampai saya itu membaik. Nah, itu untuk pola makannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk di fase-fasenya itu ya teman-teman ya, ketika saya sedang parah-parahnya ya tadi saya jelaskan, ketika saya sedang parah-parahnya saya itu menerapkan pola makan itu ya sampai banyak ya teman-teman ya, sampai 9 kali. Bahkan ketika awal-awalnya saya itu 24 jam itu saya makan terus. Ketika saya sudah mulai merasakan nyaman, saya kurangin lagi. Terus ketika saya sudah merasakan lebih nyaman lagi, lebih kuat lagi, saya kurangin lagi. Terus kemudian lebih lebih nyaman lagi, lebih kuat lagi, saya kurangin lagi ya teman-teman. Jadi ada metodenya seperti itu terus ya teman-teman. Nah, itu untuk pola makan yang saya terapkan seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk di fase pemulihan ini untuk orang-orang yang sudah membaik, yang sudah mulai bisa makan 3 kali sehari ya teman-teman ya, supaya kalian yang buat teman-teman nih yang sudah bisa makan 3 kali sehari nih ya teman-teman, di fase pemulihan ini supaya cepat pulih lagi, teman-teman harus membiasakan perutnya itu kosong ketika teman-teman itu istirahat di malam hari ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu sudah mulai tidur ya teman-teman ya, diusahakan jangan sampai teman-teman itu ketika terbangun itu makan lagi ya teman-teman ya, karena itu nanti akan mengganggu si perbaikan dari iritasi lambung tadi. Karena yang saya lakukan itu seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya itu sudah mulai bisa makan nih 3 kali sehari, nah jadi saya itu menghindari makan ketika di waktu saya itu sudah mulai mau tidur ya teman-teman ya. Ketika saya sudah mulai mau tidur, saya itu misalkan saya mau tidurnya itu jam 9 malam. Nah, jadi saya terakhir makan itu sekitar jam 7 atau jam setengah 7 malam itu saya sudah makan ya teman-teman. Jadi 2 jam atau 3 jam kemudian eh, lambung saya itu sudah kosong dan saya itu sudah bisa tertidur ya teman-teman ya, supaya mencegah ketika saya itu tidur masih ada makanan di lambung, dan akhirnya ketika makanan di lambung itu tadi tidak tercerna, kita tidur ya tadi karena kelamaan di lambung akhirnya menimbulkan gas ya teman-teman ya. Dan ketika menimbulkan gas, menimbulkan efek tidak nyaman, dan ketika menimbulkan efek yang tidak nyaman akhirnya kita susah tidur ya teman-teman. Ketika kita susah tidur ya, perbaikan sel di tubuh kita itu menjadi kurang efektif juga ya teman-teman ya. Perbaikannya akan semakin lama. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Nah, makanya selama 4 tahun ini saya juga sering mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Sering jatuh bangun lah dengan apa ya, tubuh saya itu sudah saya jadikan, jadi saya itu sudah eksperimen sama tubuh saya sendiri ya teman-teman ya. Selama 4 tahun bahkan ya teman-teman ya, saya itu eksperimen dengan tubuh saya sendiri karena ingin sembuh ya teman-teman ya. Herbal, vitamin, obat-obatan itu sering saya konsumsi. Ketika saya sedang parah-parahnya itu saya sering konsumsi obat, tapi tidak membaik-baik ya teman-teman ya. Yang memperbaiki ya sebenarnya hanya sepele ya teman-teman ya, hanya pola hidup saja dengan disiplin ya teman-teman ya. Itu yang
saya rasakan sampai sekarang saya membaik. Ternyata sepele sekali ya teman-teman ya, hanya melakukan pola hidup yang itu saja sih sebenarnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu sudah makan. Ketika teman-teman merasakan sensasi, makan, lalu kemudian minumnya dicukupin, terus kemudian istirahatnya di malam hari yang cukup 8 sampai 9 jam setiap malam. Terus kemudian di pagi harinya sampai siang harinya itu aktivitas saja seperti biasa. Kalau capek ya istirahat ya teman-teman ya. Kalau capek istirahat, terus kemudian minumnya yang banyak. Kalau sudah makan ya sudah ya teman-teman ya, walaupun banyak sensasi ya udah ditanganin aja sensasinya ya teman-teman ya. Seperti contohnya ketika keliengan, berarti kalau enggak peredaran darahnya enggak lancar ya berarti kekurangan gizi, ya sudah dikotak-atik saja antara itu ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah melakukan metodenya ya sudah ya teman-teman ya, kalian lakukan terus metodenya, nanti akan sembuh dengan sendirinya ya teman-teman ya. Nanti semakin hari sensasinya itu akan terkikis sedikit demi sedikit dan lama-lama akan berkurang dan akan menjadi sembuh total. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Nah saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Mungkin banyak dari teman-teman juga di sini yang bertanya ya teman-teman ya, Mas, untuk makanan apa saja nih yang harus saya hindari ya, untuk kami nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Untuk makanan-makanan pantangan yang harus dihindari itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Setiap orangnya itu berbeda-beda. Saya dan teman-teman itu nggak sama ya teman-teman ya. Mungkin ada yang sama juga beberapa, dan ada juga yang banyak juga yang berbeda-beda juga. Tapi rata-rata berbeda-beda ya teman-teman ya. Karena yang tadi, saya mungkin bisa makan kopi, bisa minum kopi. Mungkin teman-teman ada juga yang bisa, ada juga yang enggak ya teman-teman ya. Saya nggak bisa minum susu. Mungkin teman-teman ada juga yang nggak bisa minum susu ya teman-teman. Ada juga yang bisa minum susu ya teman-teman ya. Begitupun sebaliknya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seterusnya ya teman-teman ya. Nah, yang pasti harus kalian ketahui ya teman-teman ya. Yang harus kalian benar-benar kalian harus hindari, yang semua orang yang terkena gangguan asam lambung harus hindari, yang paling terutama itu adalah makanan yang pedas, makanan yang keras, makanan yang bersoda, yang kafein. Nah, itu yang harus kalian hindari. Dan untuk makanan-makanan yang jenis-jenis yang lainnya, kalian boleh silahkan dicoba-coba. Tapi untuk yang semua orang yang terkena gangguan asam lambung, yang semua orang mengalaminya, itu yang harus dihindari itu adalah yaitu pedas, asam, terus kemudian makanan yang minuman yang bersoda, terus kemudian yang berkafein. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalkan ada juga yang mungkin sudah mulai minuman bersoda itu nggak apa-apa, ya udah minum aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah bisa minum minuman yang bersoda ya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan juga ya teman-teman ya. Itu juga perlu latihan juga. Nanti ketika kalian sudah membaik ya teman-teman ya, baru kalian tuh bisa melatihnya ya teman-teman ya, dengan coba-coba minum kopi, terus kemudian makan pedas ya teman-temannya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video-video yang awal tadi saya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan di pola makannya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di masalah gizi ya teman-teman ya. Karena untuk gizi itu sendiri sangat diperlukan sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan hepatitis, untuk penyembuhan sel-sel di tubuhnya yang rusak ya teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan videonya, karena ini videonya sudah panjang juga ya teman-teman ya. Untuk teman-teman mungkin sudah bosan juga menontonnya. Jadi di akhir video tidak lupa ya teman-teman ya, saya selalu mendoakan buat teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Saya doakan supaya teman-teman itu cepat diberikan pemahaman dan akan cepat diberikan kesembuhan ya teman-teman ya, dan terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Dan jangan lupa juga teman-teman juga, terima kasih yang sudah subscribe ya. Terus kemudian teman-teman jangan lupa juga doakan saya juga untuk selalu sehat ya teman-teman ya, supaya saya itu selalu bisa mengarahkan teman-teman semua. Karena banyak sekali teman-teman belum yang saya jawab ya, pertanyaan dari teman-teman semua yang belum saya jawab itu banyak sekali. Nah, jadi teman-teman bisa doakan saya juga selalu sehat, supaya saya selalu bisa memotivasi, mengedukasi
dan memberikan semangat kepada teman-teman semua ya yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.